ketemu lagi dengan tips matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas yaitu materi perkalian desimal dengan pecahan biasa. Kemarin kakak sudah membahas yaitu pecahan biasa dengan desimal. Jadi ini dibalik ya. Jadi beda, nanti hasilnya harus desimal. Kalau yang depan desimal maka hasil akhir juga desimal. Kalau yang depan pecahan biasa maka hasil akhir juga pecahan biasa. Nah, tapi sebelum itu kalian harus pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kemudian kalian bisa share ke semua sosial media yang kalian punya karena video ini gratis. Oke ya. Setelah kalian subscribe, langsung saja kita ke soal yang pertama. Kakak akan membahas perkalian dulu. Nanti kita bahas perkalian dan pembagian. Yang pertama itu perkalian dulu ya. Jadi di sini misalkan ada soal 1,2 dikali dengan 3/4. Nah, yang namanya desimal itu 1,2 ya kan? Yang ada tanda koma itu namanya desimal. Kemudian 3/4 itu dinamakan pecahan biasa. Oke. Langsung saja kita kerjakan. Nah, di sini 1,2 itu berarti 12/10. Tahu kan dari mana kok per 10? Nah, di sini kakak ulangi lagi. Jadi di belakang koma ada satu angka, berarti nolnya 1 sebagai penyebut. Jadi per 10 angkanya dijadikan pembilang. Jadi 12/10. Ya kan? Kalau misalkan 5,7 di belakang koma ada satu angka, jadi per 10 angkanya 57, jadi 57/10. Oke, paham? Oke, contoh sekali lagi. Misalkan 2,51. Nah, di belakang koma ada dua angka, jadi per 100, nolnya 2. Pembilangnya 251. Ya, paham ya? Jadi penyebutnya itu tinggal berapa angka di belakang koma itu sebagai penyebut. Kalau satu angka berarti per 10, dua angka berarti per 100, tiga angka berarti per 1000. Oke, langsung kita kembali ke soal. Nah, 12/10 dikali 3/4 sama dengan, nah bisa kita coret ya, pakai cara coret biar cepat. Jadi untuk cara coret itu harus pembilang dengan penyebut ya, yang dicoret. Jadi pembilang 12 kita coret dengan penyebut. Nah, dibagi dengan angka yang sama, kita bagi dengan angka 4. 12 dibagi 4 masih 3, kita simpan di sini. 4 dibagi 4 1 ya. Jadi 3 kali 3 9 per 10 kali 1 10 sama dengan, nah 9 dibagi 10 0,9 ya, paham ya? Oke, langsung ke nomor 2. Misalkan di sini ada soal 2,4 dikali 1/3 sama dengan, kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 24/10 dikali 1/3. Nah, bisa kita coret? Bisa. 24 dibagi 3 ya. 24 bagi 3 yaitu 8. 3 bagi 3 1. Jadi 8 kali 1 8/10. Kita jadikan pecahan desimal 0,8 ya. Nah, langsung ke soal yang ketiga. Misalkan ada soal 3,5 dikali dengan 4/7. Nah, kita ubah menjadi desimal menjadi pecahan biasa. 35/10 kali 4/7 sama dengan, bisa kita ubah, bisa 35 dibagi 5. Oh, dibagi 7 ya, yaitu 5. 7 bagi 7 1. 10 sama 4. 10 bagi 2 5. 4 bagi 2 2. Jadi gitu, dibagi dengan angka yang sama. Kemudian 5 dikali 2 itu 10 per 5 kali 1 5 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Selesai. Paham ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. 0,56 dikali 5/4. Nah, di sini di belakang koma ada dua angka. Jadi per 100. Angkanya 56. Kali 5/4 sama dengan, nah kita bagi dengan angka yang sama. Ya. Jadi 5
sama 100. 5 bagi 5, 1. 100 bagi 5, 20. Kemudian 5, 6, kita bagi dengan 4. Ya, 14, ini 1. Jadi 14 per 20. Nah, 14 per 20 kita buat pecahan desimal, bilangan desimal. Caranya, cara cepat ya. Sesuai dengan yang kakak kasih kemarin, tips cepat pembagian semua angka. Nah, 14 bagi 20 ternyata nggak bisa. Kita kasih bantuan 0. Jangan lupa sini 0, ya. 140 bagi 20 berapa? 7. Selesai. 0,7. Oke, setelah itu kita langsung ke soal pembagian. Nah, untuk soal pembagian, misalkan ada soal 3,6 dibagi 6 per 5 sama dengan. Nah, untuk pembagian kita jadikan perkalian terbalik. Ingat ya. Jadi 3,6 kita jadikan pecahan biasa. Dibagi 6 per 5 ini dijadikan perkalian terbalik. Jadi dikali. Nah, ini 6 per 5 kita balik menjadi 5 per 6. Ya. Jadi sudah aturannya dan wajib kalau ada pembagian pecahan, jadi yang belakang itu kita balik. Tapi ingat, menjadi perkalian, bukan pembagian. Nah, atas kali atas, bawah kali bawah, itu bisa. 36 kali 5 berapa? 10 kali 6 berapa? Tapi untuk cara cepatnya kita pakai cara coret ya. Pembilang dengan penyebut kita bagi dengan angka yang sama. Jadi 36 dibagi 6 masih 6. 6 bagi 6 1. 5 bagi 5 1. 10 bagi 5 2. Jadi 6 kali 1 6 per 2. Sama dengan 3. Selesai. Ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua untuk pembagian. Nah, untuk soal yang kedua, misalkan ada soal 0,4 dikali dengan 8 per 5. Sama dengan, nah, 0,4 kita jadikan pecahan biasa, kemudian, maaf ya, ini dibagi, maksudnya dibagi. Nah, 0,4 dibagi 8 per 5. Nah, kita jadikan pecahan terbalik ini ya. Perkalian terbalik. Jadi 5 per 8. Nah, 4 sama 8 kita bagi dengan angka yang sama. Kita bagi dengan angka 4. Jadi 4 bagi 4 1. 8 bagi 4 2. Ini masih bisa ya. 10 sama 5. 5 bagi 5 1. 10 bagi 5 2. Jadi 1 kali 1. 2 kali 2 4. Sama dengan cara cepatnya 1 bagi 4. Nggak bisa tambah 0. Jangan lupa sini 0. 10 bagi 4 yaitu 2. Jadi 8 ya, sisanya 2. 2 bagi 4 nggak bisa tambah 0 lagi. Di sini 5, selesai. Jadi 0,25. Oke, kakak kasih soal yang terakhir untuk pembagian. Di sini misalkan ada soal 0,05 dibagi 2 per 10 sama dengan. Nah, ini kan ada 2 angka di belakang koma, jadi per 100 dikali 10 per 2. Ya kan, ini dibalik. Ingat ya. Sama dengan kita coret yang bisa dicoret. Coret 1, coret. Masih 10. Jadi 5 per 20. Cara cepatnya. Jadi ini nggak bisa ya, 5 bagi 20, jadi tambah 0. Kita kasih 0, jangan lupa 0, jadi 50 bagi 20, di sini 2. 2 kali 20 40 kan, 50 kurangi 40, jadi 50 kurangi 40 itu masih 10. Kita taruh sini. 10 bagi 20 nggak bisa, tambah 0 lagi. Tapi di sini nggak usah tambah 0. Jadi 100 bagi 20, 5. Hasilnya 0,25 ya. Paham ya? Oke, kakak rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Jangan lupa kalian share ke semua sosial media yang kalian punya agar teman-teman kalian juga paham bagaimana caranya mengerjakan jika menemui soal seperti ini. Jadi perkalian bilangan desimal dengan pecahan biasa. Jadi hasilnya juga harus desimal ya. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Kemudian terima kasih, sampai jumpa di next video.